Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali di podcast Universitas Muhammadiyah Pontianak bersama saya Amalia Nadila. Dan tidak hanya itu, saya di sini ditemani oleh teman-teman mahasiswa berprestasi di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Mungkin boleh diperkenalkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratika Sari, Prodi Psikologi di semester 7. Wah, semester 7. Ternyata senior saya ini. Saya juga dari psikologi, Kak, kebetulan ke semester 5. Dari Abang mungkin saya nggak asing nih Abang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahroni Pratama dari Prodi Manajemen semester 5. Nah, jadi teman-teman ini mempunyai basic yang memang mumpuni lah di bidang kewirausahaan. Nah, saya juga nggak asing dengan Abang yang juga kebetulan aktif di berbagai organisasi, bukan? Ya, Di PIKR dan juga apa, Bang? IMM, IMM. FMIK, Oke. itu KSPM, Oh, juga itu ya? itu. Dan itu di internal, kalau eksternal juga ada. Berarti memang manajemen waktunya juga cukup Iya. ketat lah ya. Apalagi sekarang menciptakan sebuah produk yang sehingga lolos di nasional. Iya, betul. Kalau dari kakak ini di basicnya psikologi, tapi ya saya lihat dari CV-nya juga mempunyai pengalaman yang banyak loh teman-teman. Mungkin boleh berbagi pengalaman untuk kami semua sebagai mahasiswa, bagaimana sih manajemen waktu sehingga bisa menyeimbangkan mana belajar, mana untuk berkarya. Oke, alhamdulillah. Sebenarnya sebelumnya saya mungkin cerita dulu ya, kayak basic saya itu sebenarnya ibu rumah tangga. Ya, cuman karena diberi kesempatan untuk bisa berkuliah di Universitas Muhammadiyah dan mengambil jurusan yang memang saya niatkan psikologi gitu. Dan alhamdulillah untuk kegiatan ini karena memang basicnya saya juga punya usaha. Nah, kebetulan dari prodi mendapatkan info kalau ada kegiatan ini, ya saya memberanikan diri untuk ikut itu gitu kan. Walaupun di kondisi kemarin tuh semesternya juga agak genting ya Kak, semester 6, semester 7 gitu kan. Tapi ya namanya keinginan ya kita coba aja sih Kak. Tapi memang dalam perihal mencoba itu memang tidak memandang bagaimana kesibukan masing-masing ya Kak. Iya. Mungkin banyak pengalaman yang dapat kita gali dari kakak dan abang yang ada di sebelah saya yang juga menerima bantuan dari program pembinaan mahasiswa wirausaha. Oke, tingkat nasional lah teman-teman. Ini ya lumayan membuat saya terutama kagum dan sangat menginspirasi lah untuk kita-kita bagaimana kedepannya untuk berkarya. Jadi kalau boleh saya tahu apa sih hal utama dan pertama yang memotivasi kakak dan abang untuk menciptakan sebuah karya? Mungkin dimulai dari kakak terlebih dahulu. Oke, nah karena saya tadi cerita sebenarnya kondisi manajemen waktu juga nih Kak, dari kuliah, ngurus rumah dan ada usaha. Sebenarnya di psikologi itu jauh banget ya Kak sama yang namanya wirausaha gitu kan. Tapi alhamdulillah di perkuliahan kita tuh sebenarnya dapat mata kuliah kewirausahaan. Nah gitu. Kebetulan kemarin waktu ada info P2MW ini saya langsung notis ke dosen pembimbing langsung gitu kan. Wah Pak, ini boleh dong ikut, mohon bimbingannya Pak, kayak gitu. Terus disupport juga oleh tim PT. Oke gitu, terus kita diberi fasilitas untuk mengikuti kegiatan ini dikarenakan ya itu tadi basic saya juga ada usaha kayak gitu, karena masuk banget dengan usaha yang saya jalanin saat ini gitu Kak. Sangat menginspirasi banget ya Kak, dengan kesibukannya juga manajemen waktu. Ternyata kakak juga punya semangat yang luar biasa untuk mencoba sesuatu yang dimana di sana kakak bisa bertumbuh dan berkembang. Dan mungkin juga untuk abang yang dimana saya lihat basicnya juga dari multimedia, jurusan manajemen, dan kemudian langsung menciptakan sebuah karya dan lolos pula di nasional. Nah, mungkin abang bisa berbagi pengalaman nih untuk kami semua, bagaimana sih bang
strategi yang abang lakukan dari awal hingga saat ini? Oke, yang pertama karena saya kan mengambil jurusan manajemen ya, Iya. yang dimana manajemen itu kan memang bisa masuk di semua bidang. Apalagi manajemen itu kita mempelajari basic bisnis wirausaha. Nah, maka dari itu dengan program P2MW ini tertarik karena emang basicnya dari awal itu alasan milih manajemen pengen jadi pengusaha. Apalagi dari sini kita dapat pengalaman, dapat mentor, difasilitasi, dan bahkan bisa dibilang itu tingkatannya lebih lah dari praktek-praktek yang biasa kita ada di mata kuliah. Dari apa yang udah abang lakukan tuh ada nggak sih hambatan yang kemudian mempengaruhi langkah abang dalam berproses? Ada ya, terutama dari saya kan itu sangat padat ya kegiatannya. Walaupun anak manajemen, tetapi dalam memanage waktu itu memang terkadang sulit. Apalagi kita terkadang ada rasa lelahnya. Nah, waktu ada rasa lelah itu semangat emang terkadang turun. Apalagi kalau kita itu di P2MW kan banyak yang harus diuruskan, dikerjakan. Nah, bentrok lagi dengan organisasi, kegiatan P2MW-nya, dan juga kuliah gitu. Nah, kadang-kadang di situ saking lelahnya semangat pun turun. Hambatannya di situ emang. Tapi dengan hambatan itu abang tetap optimis lah Ya, untuk memenangkan sampai lolos sampai ke nasional. Nah, sesama anak psikologi nih, saya juga mengerti nih teman-teman bagaimana sibuknya di semester-semester 6 6, dan 7. 7, apalagi ya tugasnya banyak sekali ya Kak. Saya juga salut sekali sama kakak ini bisa menyelesaikan dengan hasil yang sangat memuaskan. Nah, dengan hasil yang sangat dan amat memuaskan itu tentunya adalah Kak hambatan yang kakak alami pada saat proses menciptakan sebuah karya tersebut. Nah, kalau boleh saya tahu apa sih Kak hambatan yang kemudian memotivasi kembali kakak untuk selalu berproses dan menyelesaikannya sampai akhir? Mungkin kalau untuk masalah yang dihadapi juga sama ya, kadang mood kita nih yang naik turun dengan kegiatan dan perkuliahan yang padat kayak gitu kan. Ditambah lagi di psikologi tuh memang benar-benar kayak jauh banget lah dengan kata wirausaha ini gitu kan. Jadi benar-benar harus membagi waktu antara mengurus jiwa dengan mengurus usaha. Nah gitu. Jadi yang memotivasi yaitu tadi karena alhamdulillah saya mendapatkan dosen pembimbing yang support, terus dosen-dosen di prodi juga pada support semangat ya gitu, karena basic saya juga pengusaha ya, punya usaha, jadi saya lebih percaya diri aja gitu. Jadi terus disupport juga sama teman-teman, katanya semangat ya, terus ada yang bilang juga nggak salah jurusan kan gitu. Tapi alhamdulillah nggak, justru di sini kita bisa mengcombine gimana dari segi psikologi kita mengkombinnya di bentuk usaha kayak gitu. Jadi nanti dihasilkanlah dalam bentuk usaha tadi kayak gitu. Tapi memang dari segala bentuk hambatan yang dialami sama teman-teman ini, ya percaya diri itu adalah kunci dari kesuksesan. Kalau kita percaya kalau diri kita bisa, ya insya Allah sampai akhir kita selesai untuk dalam melakukannya. Ya. Nah, kalau dari abang sendiri itu bagaimana sih awal terciptanya karya yang dalam kategori jasa dan perdagangannya Kak? Iya Bang, kemarin di jamu. Oh, jamu. Nah, itu awal mulanya. Mulanya itu ini sebenarnya ini kan namanya Jabuki ya produknya. Jabuki ini emang udah ada itu sebelum masa P2MW. Jadi waktu masa itu ada COVID di tahun 2019 awal COVID itu. Nah, waktu itu yang buatnya itu Kak Linda sama Kak Fani berdua. Terus ada program lah P2MW ini diikut sertakan. Nah, waktu itu ceritanya saya itu diajak, nggak tahu program P2MW itu apa gitu kan, diajak sama temen, ikutlah. Terus nggak pernah kepo tuh dengan informasi selanjutnya. Terus tiba-tiba di chat, Ron kita ini lulus P2MW. Barulah situ mulai kepo, P2MW ini apa gitu kan, baru cari-cari. Nah, akhirnya barulah berkontribusi. Juga itu diawali diajak sama teman-teman, akhirnya ya benar-benar mau berkontribusi secara nyata lah dengan timnya. Apalagi karena basicnya manajemen gitu. Kan dalam proses ini kan ada dosen pembimbing, juga ada teman satu tim. Nah, itu tuh berarti satu timnya tuh kita pilih sendiri atau gimana tuh sistemnya?
waktu itu satu timnya itu milih sendiri. Waktu itu saya emang direkrut sama temen. Nah, jadi emang sebenarnya jamu ini juga kita buat itu untuk targetnya tren anak muda sebenarnya. Karena anak muda sekarang kan emang udah nggak mau lah minum jamu kan. Jadi kita itu berpikir bagaimana anak muda sekarang ini bisa minum jamu seolah dia minum itu seperti kopi gitu. Sungguh inovasi yang luar biasa, kreatif menurut saya. Nah, kalau dari kakak awal mula mencetuskan produk yang kakak lombakan kemarin itu seperti apa dan bagaimana tuh kak prosesnya? Untuk awal mula usaha ini dijalani tuh udah dari 2016 sih kak sebenarnya. Jadi karena memang hobi saya juga di sana kan. Terus ya itu tadi karena ada info yang didapat, terus nominasinya masuk nih bisa di antara bidang dan bidangnya itu jasa dan perdagangan. Nah saya daftarkan di sana kayak gitu. Jadi ya termotivasi lah karena lihat pokoknya kegiatan apa sih yang bisa saya ikutin di kampus ini dengan kondisi saya sekarang kayak gitu kan. Mungkin kalau untuk pertukaran pelajar atau apa mungkin nggak ada kesempatan ya udah mungkin bisa masuknya dari sini kayak gitu. Nah, dalam proses pembuatan, penciptaan sampai akhir sehingga finalisasinya juga kakak lulus di nasional, tentunya ini kan secara tim tuh kak. Nah, bagaimana sih kakak ngerekrut tim sehingga mereka juga berkomitmen dari awal hingga akhir sehingga produk kakak ini bisa dikenal secara nasional? Oke, kalau untuk perekrutan tim, karena sebenarnya ini usahanya udah berjalan di bidang jasa penyewaan peralatan bayi sih kak, yang saya jalanin ini karena ya mungkin karena hobi tadi ya kak gitu, dan udah berjalan 2016 tadi saya sebutkan. Nah untuk tim, waktu saya konsultasi sama dosen pembimbing untuk menunjang kegiatan ini gimana nih pak gitu, jadi dari dosen mengarahkan kamu harus cari orang yang paham permainan anak, orang yang paham IT gitu, orang yang paham. Jadi dari situlah saya mencari teman-teman. Oh ini bagian IT siapa yang saya kenal kayak gitu sih kak. Intinya jadi benar-benar alhamdulillah satu tim itu mensupport usaha yang saya jalanin tadi. Mungkin secara keseluruhan memang rasa komitmen dalam satu tim itu sangat dibutuhkan agar program yang kita lakukan dari awal tuh sampai selesai itu dapat dijalankan dengan baik. Namanya juga satu tim ya. Walaupun tentunya pasti ada perbedaan pendapat dan segala macam, tapi ya seharusnya disitulah jadi motivasinya kan. Sebagai motivasi untuk maju berorientasi ke depan. Nah, kalau dari produk yang sudah diciptakan itu apa sih yang membedakan produk kakak dan abang ini dengan produk yang lainnya? Mungkin dimulai dari abang terlebih dahulu. Oke, karena kita ini bergerak dengan jamu. Nah, jamu yang kita buat ini itu tidak ada sama sekali unsur yang menggunakan bahan-bahan yang berbahaya. Semuanya jadi bahan alami. Nah, udah itu kita rancang sebaik mungkin. Dan apalagi target kita itu anak muda kan. Ya, bahkan kita itu punya konsep pemikiran bahwasanya bagaimana jamu ini seperti coffee shop gitu. Jadi anak-anak muda itu bisa merasakan jamu itu seolah kayak minum kopi. Nah, jadi tantangan kami ini sebenarnya ciptakan jamu ini yaitu di anak muda itu. Bagaimana membuat anak muda itu tertarik minum jamu. Nah, kita membuat jamu yang awalnya itu mungkin pahit, anak muda nggak suka. Jadi jamu ini bisa menyesuaikan dengan lidah mereka. Jadi produk yang usaha dari abang ciptakan tuh memang sasarannya untuk para anak muda, bagaimana mereka merasakan jamu itu tapi nuansanya nuansa coffee shop ya. Kalau dari kakak itu sasarannya apa tuh kak dari usaha yang kakak lakukan? Nah usaha itu kan ini kan ada nih kita di penilaian itu ya kak, perbedaannya sebelum mengikuti P2MW dan sesudah mengikuti P2MW. Nah mungkin saya ceritakan dulu kalau awal sebelum mengikuti P2MW itu usahanya saya fokus hanya untuk ibu dan anak, ibu yang mempunyai bayi dan balita, berarti kayak peralatan bayi, stroller, box bayi kayak gitu kan. Nah setelah mendapatkan pendanaan dari P2MW tadi, saya jadi mengembangkan
karena dari apa ya, maksudnya permasalahan yang saya angkat yang mungkin terjadi juga di Pontianak itu angka stunting yang tinggi. Loh, apa nih hubungannya dari rental ke angka stunting? Nah, jadi di sana saya termotivasi untuk menambah perlengkapan dalam bentuk mensupport ibu yang menyusui seperti pompa ASI, freezer ASI kayak gitu, dan ditambah lagi pengembangannya dengan konsultasi ASI, Kak. Nah, jadi di sana dari hasil P2MW inilah saya menjadi banyak apa ya, kayak masukan, motivasi untuk menjalani usaha ini bisa lebih semangat lagi gitu, Kak. Karena ya itu tadi yang saya dapat dari P2MW ini banyak gitu, dari pelatihan, dari pembiayaan, dari motivasi dan support juga kayak gitu. Ternyata proses dari awal sampai sekarang tuh bukan proses yang juga mudah ya. Banyak sekali hambatan-hambatan, tapi kakak sama abang bisa meregulasinya ke keadaan yang lebih baik sampai program yang kakak ciptakan itu sampai selesai, sampai lolos ke tingkat nasional. Nah, dari apa yang sudah dilakukan itu apa sih pelajaran terbesar yang dapat kakak dan abang rasakan sehingga bisa nih mencapai ke tingkat nasional? Mungkin dari kakak Pratika Sari. Oke, kalau pelajaran tuh sebenarnya untuk saya pribadi dan teman-teman mungkin banyak, cuman saya pingin di sini juga menyelipkan lah buat motivasi untuk teman-teman yang lagi menikmati masa kuliah kayak gitu kan. Jangan hanya apa ya, 3K kos, kelas sama kantin gitu kan, tambahlah dengan kegiatan lain, semuanya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada dari kampus, peka sama oh ada info apa nih, ikut dong kayak gitu kan. Karena dengan adanya kegiatan kayak gini sebenarnya mensupport kita untuk menjadi lebih berkembang sih, Kak. Jadi kita nggak perlu iri lihat orang, tapi kenapa nggak kita yang bergerak kayak gitu. Nah, sebenarnya saya juga ada sering juga ngajak teman-teman, ayolah coba ikut ini, cuman ya kadang ada karakter mahasiswa yang udahlah taunya kuliah kayak gitu kan, sayang banget rasanya, Kak. Saya mungkin yang dari sisi keibuan nih ya. Keibuan, jadi tapi alhamdulillah banyak juga teman-teman jadi yang termotivasi kayak gitu. Oh, tahu kayak gini mending kemarin ikut juga nih P2MW, kapan nih pembukaan lagi, jadi kayak gitu teman-teman jadi terdistract sekarang nih, jadi termotivasi, kapan nih Kak buka lagi P2MW, kasih info ya, nanti bimbing ya, kayak gitu sih, Kak. Jadi itu menjadi suatu kebanggaan tersendiri lah, kakak bisa memotivasi teman-teman juga kan yang tadinya tidak mau tahu, sekarang jadi mau tahu apa itu P2MW. Ya. Iya, benar, Kak. Bangga sih pasti ya, Kak. Alhamdulillah. Mungkin kalau dari abang, pelajaran apa yang dapat abang dapatkan dari proses-proses yang kemarin sampai ke tingkat nasional? Oke, kalau dari saya pelajaran yang bisa didapatkan pertama itu kerja sama tim. Karena kita ini geraknya berkelompok, jadi selain kerja sama tim, kita juga di situ benar-benar belajar berproses, ya kan, benar-benar dibimbing lah, dapat mentor, dosen juga. Nah, udah itu apalagi di sini kita itu ditargetkan untuk menjual produk kan, situlah kita ada rasa sepertinya rasa ditolak produk kita kan. Udah kita harus gencarkan menghabiskan dana, produk juga harus habis, dan kadang-kadang ada rasa ditolak juga produk kita. Udah itu kita juga banyak belajar, apalagi saya yang dari manajemen ini, dimana kuliah dapat wirausaha, di luar juga dapat wirausaha. Dari penolakan yang abang rasakan waktu itu gimana sih? Apa ya, deskripsi perasaan abang, lalu kayak perilaku tindakan yang abang lakukan waktu itu kayak gimana sih atas penolakan yang terjadi? Ya, waktu itu tindakannya ya tetap berusaha lagi sih, semangat, karena ya itu wajar, yang namanya kita berusaha menjual produk itu pasti ada namanya penolakan. Nah, kalau misalnya di kuliah itu biasanya kita itu buka namanya job order costing, jadi kita itu buat di IG, di medsos itu promosikan produk, tapi produknya itu belum dibuat gitu. Jadi kalau udah pesan baru kita buat. Nah, di sini kita buat produk dulu, jadi kalau produk nggak habis kan, apalagi jamu itu bisa basi gitu kan. Iya. Ya, jadi kita emang di situ itu harus targetkan habis-habis gitu. Tapi ya walaupun ada penolakan tetap semangat gitu. Kalau dari kakak, dari penolakan yang terjadi, entah penolakan atau gimana-gimana yang sehingga menciutkan semangat kakak, apa sih yang kakak lakukan waktu itu?
Dari segi P2M-nya ya Kak Iya. ya. Jadi kalau untuk penolakan tuh pasti ada. Ya itu tadi semuanya yang pertama timnya beda nih Kak. Dari timnya juga beda prodi kan. Jadi menyocokkan waktu untuk ketemu tuh kayak yang ini bisa hari ini nggak bisa kayak gitu kan. Terus apa ya mungkin karena kondisi juga padat. Nah, untuk penolakan itu beberapa kali kayak kita ikut ngadakan namanya kayak Car Free Day atau apa gitu kan, mereka kalau kita kasih brosur tuh bakal ada yang nolak kayak gitu kan ya, tapi balik lagi gitu kan motivasi kita di sini apa kayak gitu. Kalau memang intinya saya ngebangun usaha ini mungkin untuk membantu orang, ya udah diterima nggak terima kita tetap proses aja kayak gitu Kak. Keren banget sih kalau dari saya berdasarkan pengalaman kakak dan abang. Nah, pertanyaan yang mungkin mengkaitkan program studi kakak sama abang. Nah, kalau dari kakak dari psikologi, apa sih yang kakak dapatkan dari ilmu psikologi yang kemudian kakak implementasikan ke dalam prakteknya? Praktek membuka sebuah usaha, menciptakan sebuah produk yang kemudian dapat diperlombakan. Nah, itu apa sih yang dapat kakak ambil implementasinya dari ilmu psikologi? Lebih banyak sih Kak, karena kan kita di sana tuh yang pertama memang mendapatkan mata kuliah kewirausahaan. Terus yang kedua, kita di situ belajar juga psikologi konsumen. Nah, dari situ kita belajar nih konsumen yang niat beli atau cuma nanya-nanya atau yang habis itu dia ghosting gitu. Iya. Nah, terus ada lagi psikologi komunikasi. Jadi dari sini kita juga bisa mendapatkan ilmu gimana loh komunikasi sama orang yang lagi begini, gimana loh komunikasi sama orang yang mungkin beda level dengan kita atau yang di bawah kita, istilahnya gitu ya. Jadi alhamdulillah sebenarnya dari psikologi sendiri tuh banyak banget yang support di usaha ini gitu. Ditambah lagi usaha ini kan berbau, maksudnya bukan berbau ya, kayak dekat sekali sama ibu dan anak. Nah, di situ saya mempelajari kalau kondisi ibu yang baik untuk anak itu gimana. Nah, jadi kadang jadi sarana untuk curhat juga nih. Aduh, aku gini nih, gimana ya kayak gitu. Dengan ilmu yang saya punya dari psikologi tadi nih, gitu. Jadi bisa membantu para ibu dan orang tua lah untuk membantu tumbuh kembang anaknya kayak gitu. Itu bahasa kecilnya sih Kak. Tapi intinya yang saya dapat dari psikologi itu banyak banget gitu. Ya itu tadi ilmu-ilmu yang kita pelajarin di psikologi gitu. Tapi memang secara komunikasi interpersonal, intrapersonal itu memang menyumbangkan jasa yang paling besar lah kepada proses yang udah kakak lakukan dari awal hingga akhir. Ya, benar tidak? Membantu banget Kak. Pokoknya apalagi kan kita dibekali buku PPDGJ gitu ya Kak. Dibekali buku PPDGJ jadi kayak, tapi nggak baca ya, oh ini start enggak. Jadi kayak kita cari panduan aja sih di sana kayak gitu. Nah, saya cerita dikit ya Kak. Di sana kan ada kayak ibu yang pernah dengar kan baby blues kayak gitu, ibu yang baru melahirkan dengan pompa ASI, dia butuh pompa ASI atau apa. Nah, itu saya banyak dapat cerita, walaupun kita kan juga mendapatkan kelasnya konseling Kak. Jadi mendengarkan, jadi kayak kita membantu dengan hal yang bisa kita beri support atau apa kayak gitu kan. Jadi alhamdulillah sih Kak, dengan ini makanya saya bilang dari awal, dari usaha ini saya bisa kombin dengan ilmu psikologi yang saya dapatkan kayak gitu Kak. Kalau saya tangkap dari pembicaraan kakak, dari kepedulian yang kakak punya sehingga kakak mampu menciptakan dari kepedulian itu ke sebuah prestasi, sebuah karya yang sangat luar biasa. Nah, dari substansi ilmu manajemen yang kemudian memberikan sumbangan kepada produk yang sampai sekarang berkembang di ciptaan abang sampai ke tingkat nasional, itu bagaimana sih hubungan dari ilmu manajemen ke produk yang saat ini abang kembangkan? Oke. Kalau menurut saya kan manajemen ini emang sangat relevansi sekali dengan program P2MW, yang dimana manajemen sendiri emang basicnya berusaha sebagai pebisnis. Cuman saya bersyukur sekali merasakan bahwasannya saya sudah terjun duluan di medan tempur daripada teman-teman gitu kan, sehingga suatu saat nanti kalau misalnya itu pengen nyiptakan sebuah karya produk baru, itu kita udah tahu salah beluknya gimana gitu, dan kerjasama tim yang baik, spin itu.
apa sih secara personal ya, secara personal yang abang rasakan ketika abang memulai lebih dulu dari teman-teman yang lain, itu apa sih yang sensasi yang dirasakan ketika oh saya sudah berkarya, saya sudah apa berkembang dari yang tadinya mungkin belum belum yang biasa-biasa aja sampai sekarang bisa berkembang, apa sih yang abang rasakan? Yang saya rasakan pertama itu yaitu senang karena emang sudah merasakan pengalaman gitu kan. Dan di dalam kelas biasanya teman-teman juga nanya kan, gimana sih program gitu, sharing karena kan nanti di tahun depan bakalan ada lagi, teman-teman juga ada pengen ikut gitu kan. Dan juga situ dapat berbagi ilmu juga. Apakah yang udah dilakukan itu udah apa menjadi target dari awal? Udah diiming-iming nih, oh nanti saya kalau misalnya mau kuliah mau mau ngejar ini nih, mau ngejar A, B, C, D. Apakah dengan memenangkan P2MW ini salah satu dari target abang dari awal? Kalau target awal itu ikut organisasi sih, karena emang pengen belajar berorganisasi, public speaking gitu kan, ketemu teman-teman banyak. Nah kalau P2MW ini itu kan programnya juga emang baru tahu, bahkan tahunya juga waktu bilang sama teman kita lolos gitu kan. Baru situ kepo P2MW ini apa gitu. Sebelumnya targetnya itu ya kuliah organisasi. Tapi dari organisasi itu ya abang bisa berkembang lah sampai sekarang. Memang di organisasi itu memberikan pengaruh yang lebih besar sih untuk diri kita kalau menurut saya. Kalau dari kakak gimana? Nah, kalau untuk berorganisasi sendiri saya nggak terlalu banyak kayak karena memang target saya dalam waktu 4 tahun itu udah harus selesai gitu. Nah, untuk P2MWD sendiri apakah masuk dalam ini? Sebenarnya belum Kak. Dari awal masuk tuh nggak tahu gitu kan. Cuman saya semakin kesini saya makin lihat nih, oh banyak kegiatan yang dibuka nih di universitas, ada PKM. Saya ikut PKM juga, cuman lolos tahap 1 aja. Terus ada kegiatan ini, tapi saya filter lagi mana kegiatan yang bisa saya ikuti gitu kan, dengan kondisi ya background saya yang mungkin ibu rumah tangga sambil kuliah sambil ngurus usaha, mana nih yang bisa saya ikuti kayak gitu. Lebih gitu sih Kak. Tapi itu udah sebagai harapan yang utama sih yang udah kakak abang lakukan, sehingga memberikan implementasi nyata kalau sebenarnya kita tuh bisa, jiwa-jiwa muda tuh energiknya ya tentunya memberikan peluang, memberikan kesempatan dari kesempatan yang ada. Kalau misalnya diri kita semangat ya insya Allah dimudahkan, benar? Harusnya gitu Kak. Kayak kalau kedepannya apa sih yang kepingin dilakukan dari kakak? Untuk kedepannya yang pasti saya pengen lulus ya Kak. Pengen Amin. lulus dengan waktu yang udah ditentukan. Nah untuk itu untuk kuliahnya. Nah untuk P2MW ini banyak sih Kak, banyak karena saya ngelihat program yang diadakan di P2MW ini sebenarnya mudah tapi agak sulit gitu kan. Jadi kalau sebenarnya untuk motivasi teman-teman yang nggak tahu P2MW ini tiba-tiba sekarang kayak tahu nih dari kita nih ada P2MW, mungkin semua ingin terpacu gitu karena apa ya, peluang untuk lolosnya itu sebenarnya lebih besar asal ada kemauan dari kita kayak gitu. Jadi kalau untuk kedepannya ya kalau dikasih kesempatan untuk bisa lagi di semester ini saya pengen ikut lagi dengan pengembangan usaha yang lain karena bisa Kak kayak gitu. Jadi kita buat nih, dia kan ada 2 tahap bertumbuh sama yang baru mulai. Nah jadi setelah tahap ini selesai, kalau kita mau nambah lagi, mau mengembangkan lagi itu masih bisa. Berarti gitu. Ikut di tahun depan? Iya bisa, di semester ini ada insya Allah ada pembukaan semester lagi. ini. Nah semester 7 karena kemarin kita daftarnya juga di semester 5 kan. Nah itu ada pengembangan yang sebenarnya bisa lagi peluang untuk kita maju kayak gitu. Apakah kakak sudah menyiapkan untuk mencoba di peluang yang baru ini? Alhamdulillah kalau dikasih kesempatan sih saya pengen coba lagi Kak. Siap, insya Allah. Semangat dan optimis. Insya Allah. Kalau dari abang, apa yang akan dilakukan di kedepannya akan usaha yang udah diciptakan kemarin? Yang pastinya sama juga sih, pengen lolos gitu kan. Dan juga target kedepannya itu selain program P2MW itu yaitu pengen coba cari karya-karya lain di luar, karena masih banyak tempat-tempat kan, wadah-wadah yang emang itu membuat kita itu bisa mengembangkan potensi kan. Soalnya beberapa kali itu sempat tawarkan juga dari program
duta yang lain, pura-pura menulis karena saya juga hobi nulis gitu kan, baca buku hobi. Terus juga kalau jangka panjang sih targetnya itu semoga bisa dapat beasiswa S2 ke luar negeri gitu. Kalau dari Kak Pratika tadi itu kepengen orientasi ke depannya kepengen mencoba mengembangkan usaha yang udah diciptakan kemarin. Kalau Abang apakah ada keinginan untuk kembali mencoba di peluang yang baru untuk mengembangkan produk yang sudah diciptakan kemarin? Jika emang menciptakan karya itu emang ada Kak, sebuah produk karena emang pengen jadi pengusaha juga gitu kan. Cuman apakah di program P2MW itu masih belum kepikiran lagi tahun depan. Cuman karena saya nemukan ada beberapa tempat juga yang di situ bisa juga mengembangkan potensi juga berwirausaha. Jadi kemungkinan bakalan coba tempat itu juga gitu. Tapi memang udah ada planning lah untuk Ada ke target, depannya. ya. Jadi teman-teman tentunya ini memberikan inspirasi bagi kita kalau misalnya muda tuh ndak hanya tentang 3K. Apa tadi itu Kak? 3K. Kosan, Kelas, kelas, sama kelas, kantin. kantin. Tapi juga bagaimana kita berusaha menggunakan kesempatan dan peluang atas kemampuan yang sudah memang kita miliki. Nggak ada orang yang nggak mampu. Semuanya mampu, tapi tinggal gimana kita menggunakan kesempatan yang ada. Nah, untuk yang terakhir ini, apa sih pesan dan kesannya untuk teman-teman yang juga sedang menempuh pendidikan agar kedepannya mampu nih mengembangkan dirinya. Nah, pesan dari Kakak gimana Kak? Ini untuk teman-teman ya Kak. Iya. Jadi saya berpesan teman-teman yang lagi kuliah dengan ilmu yang kita punya itu kalau bisa kita memberikan peluang untuk orang lain, menciptakan peluang. Bukan habis dari sini kita tamat bingung mau kerja di mana, mau cari apa dengan ijazah yang kita punya. Kenapa sih nggak dari sekarang kita yang membuka peluang buat teman-teman yang lain ya? Itulah salah satunya tadi dengan wirausaha tadi gitu. Kan anak muda kan harusnya lebih berkarya gitu kan. Itu sih Kak. Apalagi sekarang kita diterpa dengan dunia teknologi, tentunya Iya. kita harus lebih cerdas lah dengan teknologi, ya enggak Kak? Harusnya gitu Kak. Dari awalnya? Oke, kalau pesan kesan dari saya itu saya mengutip dari seorang motivator terkenal ya kan. Kita spill ya, nggak apa ya kan? Nggak apa-apa. Mungkin teman-teman juga ada pada tahu kan, Syafie Effendi, motivator terkenal. Beliau itu pernah bilang gagal yaitu berhenti secara permanen. Ketika kita gagal 1000 kali, tapi kita mencoba untuk bangkit, itu bukan gagal, tapi pembelajaran. Nah, teman-teman di luar sana yang masih ada mungkin kesempatan untuk berkarya sebanyak mungkin, coba cari tempat-tempat yang teman-teman bisa gali potensi ya kan. Ketika gagal, yaitu bangkit lagi, karena teman-teman berhenti ketika teman-teman gagal itu ketika berhenti secara permanen. Jadi cobalah terus berkarir menjadi bersinar seperti bintang. Sangat keren berkarir bersinar seperti bintang. Nah, kalau dari pembicaraan kita dari awal sampai akhir, tentunya Kakak dan Abang ini merupakan apa ya, sangat menginspirasi anak muda yang dimana mungkin sekarang nih udah ndak asing lagi ya nyantai-nyantai. Ya, tapi dengan berkarya juga bisa menggabungkan mana kita bisa nyantai, bisa berkarya. Kayak Abang nih produknya, bagaimana dia menciptakan sesuatu yang baru dari jamu, tapi gimana merasakannya secara serasa coffee shop. Ya, berorientasi kepada masa depan. Tentunya ini memberikan kontribusi yang nyata kepada kesempatan-kesempatan yang sebenarnya banyak sekali yang memberikan kita kesempatan itu dan tinggal diri kita bagaimana menggunakan kesempatan yang ada efek snowball. Jadi efek snowball itu yang saya tangkap dari salah satu buku pengembangan diri. Efek snowball itu apa yang kita tanam itu yang kita tuai nantinya. Jadi apa yang kita ciptakan sekarang insya Allah berorientasi ke masa depan yang dimana kedepannya kita bisa memetiknya untuk diri kita sendiri. Kalau dari Kakak tadi gimana kita menciptakan peluang untuk orang lain. Nah, itulah efek implementasi dari efek snowball. Nah, jadi teman-teman, ini merupakan podcast Universitas Muhammadiyah Pontianak yang menghadirkan mahasiswa berprestasi yang lolos
sebagai penerima bantuan program pembinaan mahasiswa wirausaha KMI Expo tahun 2023. Semoga pembicaraan kami dari awal hingga akhir memberikan teman-teman motivasi dan bisa menggunakan peluang yang ada baik di kampus maupun di luar kampus, karena untuk berkembang itu tidak hanya di kampus tapi juga di luar kampus dengan mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dunia perkuliahan. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan. Semoga kedepannya kita akan menghadirkan mahasiswa-mahasiswa yang lebih inspirasi lagi, memberikan kita semangat, beroptimis, dan bisa mampu berkembang dengan memikirkan masa depan, berorientasi lah, berorientasi ke masa depan, bagaimana kita bisa memberikan kontribusi yang nyata, menyatu padu antara secara sosial dan juga secara teknologi. Oke, baik. Ya, hanya itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.